Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Baik. baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Semua dalam keadaan sehat ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, baik. Mari sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Bapak minta Yesi, tolong pimpin doa kita hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yesi telah memimpin kita Pak. dalam doa. Baik, Bapak perhatikan kelasnya sudah dalam kondisi bersih, rapi. Terima kasih untuk yang sudah piket hari ini. Sebelum kita mulai anak-anak pelajaran kita hari ini, Bapak mau mengingatkan kembali. Ada yang masih ingat enggak pelajaran kita pada minggu lalu sebelum kita masuk materi hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Ada yang masih ingat? Teori perubahan sosial, Pak. Ya, bagus Teori perubahan Titik. sosial, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Titik. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang teori-teori perubahan sosial itu sendiri, ya. Kalau kita lihat di masyarakat ya, anak-anak, itu perubahan sosial itu tanpa kita sadari kita sudah mengalaminya sendiri, ya, sudah mengalami dari perubahan sosial itu sendiri. Baik, sebelum kita lanjut lagi, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Itu nanti kalian bisa menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian dari perubahan-perubahan sosial itu kalian analisis bentuk-bentuknya. Dan yang terakhir nanti kalian bisa menunjukkan ya bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada atau yang terjadi di masyarakat ya. Baik, kalau kita mengingat lagi materi kita hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, itu dulu pada masa dulu kita mengetahui ada yang namanya sistem barter ya, sistem barter. Kemudian setelah sistem barter itu ada lagi kita beralih lagi ini menggunakan transaksi menggunakan uang. Lalu setelah menggunakan transaksi menggunakan uang, lalu pembayaran elektronik atau non tunai seperti itu ya. Kira-kira kalau proses yang seperti itu masuk bentuk perubahan sosial mana itu? Hidayat? Menurut saya itu, Pak, perubahan sosial yang lambat ya, Pak ya? Betul sekali. Itu salah satu bentuk dari perubahan sosial yang lambat ya anak-anak. Baik, untuk memperdalam materi kita tentang bentuk-bentuk interaksi, ini Bapak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kalian bergabung dengan kelompoknya tetap menjaga prokes kita ya anak-anak, yaitu salah satunya menjaga jarak. Kumpul ke kelompoknya masing-masing. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Ini tugasnya anak-anak ya, tugasnya. Jadi nanti ini ada berupa foto yang Bapak tampilkan melalui slide PowerPoint. Nanti kalian ini pelajari ya setiap foto yang kalian amati sesuai dengan bahan materi ajar yang telah Bapak berikan kepada kalian ya. Jadi di sini misalnya materi kita hari ini itu kan ada yang perubahan lambat, ada yang perubahan cepat, kemudian perubahan kecil, ada perubahan besar, kemudian ada perubahan yang dikehendaki, kemudian ada perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi dari gambar ini kalian analisis, kemudian kalian tentukan ini masuknya di bentuk perubahan yang mana ya. Nanti setelah kalian mendiskusikannya, hasilnya nanti kalian presentasikan ke depan kelas masing-masing kelompok, itu mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya ya anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, berarti sudah ini ya, sudah paham ya. Sekarang Bapak beri waktunya itu sekitar 10 menit ya, cukup ya waktunya ya. Cukup, Pak. Pak. Nanti kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan dengan Bapak atau didiskusikan dulu dengan kelompoknya ya. Baik, silakan dikerjakan. Ingat ya, tetap jaga jarak ya anak-anak ya. Sudah anak-anak? Selesai, Pak.
Sudah ya, baik. Ya, Ya, ini Pak. untuk kelompok yang pertama. Ya, ini untuk kelompok yang pertama. Ini Nur Saman, perwakilan kelompoknya. Ini gambar apa Nur Saman? Ini gambar tentang perubahan sosial yang terjadi secara lambat ini Pak, masih Oh, tradisional kan. iya, yang lambat, yang tradisional. Ini kalau yang gambar ini ya gambar satu. Kemudian kalau yang gambar dua ini tentang apa ini? Nur Saman. Ini gambar perubahan sosial yang pengaruhnya kecil, yang hanya sebagian masyarakat yang mengikuti cuman ya Pak. Titi, ini ada era agraris, era industri dan era informasi. Ini masuknya di mana, Titi? Pak dikehendaki, Pak, dikehendaki. Ya, Titik bilang ini perubahan yang dikehendaki. Ada yang lain mau menambahkan atau mengoreksi? Saya menambahkan Pak, Ya, silakan. perubahan Hidayat. yang dikehendaki atau juga yang direncanakan itu Pak. Yo, bisa masuk di sini ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau mau mengoreksi? Pak, kalau menurut saya itu perubahan lambat, Pak, karena butuh proses sampai ke era informasi, Pak. Iya, berarti ada yang lambat, ada yang dikehendaki atau direncanakan di sini ya. Baik, mengenai gambar ini ada era agraris, era industri, kemudian era informasi. Ini sebenarnya ya seperti yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi, itu benar sekali. Bentuk-bentuk perubahan sosial tadi seperti yang telah kalian amati ya. Seperti yang telah kalian amati, bentuk sosial itu kalau dikelompokkan itu kan ada yang cepat tadi kan, ada yang lambat ya, kemudian ada yang besar, kemudian ada yang kecil ya anak-anak ya, kemudian ya ada lagi yang yang progres, kemudian yang regres, ada yang struktural dengan yang proses. Yang Bapak sebutkan tadi, coba kalian tentukan itu semua, itu bentuk-bentuknya itu masuknya kemana saja, berdasarkan apa itu. Misalnya kalau cepat dan lambat itu masuknya berdasarkan apa itu. Titi, silakan Titi. Ya Pak, kalau lihat tadi ada perubahan struktural dan proses, itu masuk ke berdasarkan sifat perubahannya Pak. Oh ya, oke. Ada lagi, misalnya kalau yang besar dan kecil, itu masuknya di mana? Perubahan sosial berdasarkan apa? Perubahan besar kecil itu masuk ke ukuran perubahannya Pak. Ya, baik. Ada yang mau menambahkan atau mengoreksi? Ipa, ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi dari jawaban teman-temannya? Tidak Pak, cukup Pak. Cukup, ya baik. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Saya Pak. Dari kelompok kalian, ya silakan. Saya Jadi, Pak. Silakan Supriyadi. Ya baik. Dari bentuk-bentuk perubahan sosial yang saya bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah ada perubahan kecil, ada perubahan besar, ada perubahan lambat, ada perubahan cepat, dan ada perubahan yang dikehendaki dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Itu Pak. Ya baik. Ada yang lain mau menambahkan selain dari yang disebutkan Supriyadi? Saya Pak. Ya silakan Hidayat. Ada lagi Pak perubahan progres Pak. Ya. Habis itu perubahan regres. Ya. Habis itu perubahan struktural Pak. Ya. Selain struktural Tambah, ada Pak. lagi? Ya tambah Proses, lagi. Pak. Ya. Proses. Proses. Ya betul tambah ada sekali. proses, Pak. Ya betul sekali ya. Jadi bentuk perubahan sosial itu ada 5, itu berdasarkannya. Nanti itu dibagi lagi ya, anak-anak semua. Contohnya ini dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya yang bersifat dikehendaki itu atau direncanakan, itu biasa disebut dengan social plan. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa ini? Ada yang bisa menyebutkan enggak? Saya Pak.
Silakan Tina. Saya Pak. Contohnya pembangunan jalan raya, Pak. Itu kan Ya. dikehendaki kan, Pak ya. Ya. Ya, betul sekali ya. Contohnya pembangunan jalan raya atau jalan tol itu boleh ya. Kemudian program dari keluarga berencana, program transmigrasi, kemudian program dari bidik misi atau yang sekarang PIP Gina Kenal itu boleh. Itu yang dikehendaki, berarti bentuk perubahannya itu memang dikehendaki oleh seseorang individu, kelompok atau pemerintah ya, agar memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Kalau yang tidak dikehendaki itu seperti apa, Juleha? Tidak dikehendaki itu berarti kita tidak direncanakan, Pak. Yang dimana misalnya kita kena musibah atau apa. Oh, seperti itu ya. Jadi karena yang tidak dikehendaki berarti itu tidak direncanakan. Kita tidak menginginkannya ya. Jadi seperti bencana alam. Misalnya kalau daerahnya titik itu sering banjir, itu kan sering kena bencana alam misalnya kan. Banjir, ya, jadi Pak, sering mengakibatkan banjir. perubahan di masyarakat di tempat titik tinggal. Misalnya nanti rumahnya berpindah ke daerah yang lebih tinggi untuk pemukiman masyarakat sekitar. Jadi seperti itu. Baik, Ya, Pak. untuk tugasnya nanti anak-anak kerjakan di LKPD sesuai dengan yang sudah diberi petunjuknya seperti di LKPD, dikerjakan, itu sudah Bapak siapkan. Nanti itu dikumpulkan ya, nanti Bapak periksa. Baik, ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak, Pak, sudah jelas. Sudah jelas. Ya, terima kasih ya untuk presentasi kalian dan tugas yang sudah dikerjakan. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak perlu menyampaikan juga kepada kita semua, mengingat situasi kita dalam pandemi COVID seperti ini, jadi tolong tetap mematuhi prokes, yaitu dengan 5M. Jangan lupa itu dengan 5M-nya. Ada yang masih ingat 5M? Masih Pak. Pakai masker, Jaga jarak. jaga jarak. Nah, kita tetap mematuhi prokes 5M. Oke, sebelum Bapak akhiri kegiatan pelajaran kita hari ini, tolong materi yang untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, itu dipelajari, dibaca, nanti ketika pertemuan kalian sudah siap semuanya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Tolong Hidayat. Ya Pak. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, jadi setelah ini langsung pulang ya, jangan singgah-singgah lagi di kantin ya, karena ini sudah jam terakhir kita ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Like a bird on a tree, I'm just sitting here